السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم وآمنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وكتب أبد العابدين دار الدائرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حسنت نفسي وانفسكم وعلى بيتنا واهل بيتكم وعلى هذا المجلس وعلى هذه القريه بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا. ونفعت عني وعنكم سوء بحرب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Qirat artinya memberikan modal untuk orang menjalankan di dalam berdagang. Qirat, pergi seseorang ke rumah orang kaya, katanya serahkan kepadaku uangmu 10.000 rupiah. Jadi orang datang minta modali dan akan saya perdagangkan. Minta modali hendak berdagang. Untungnya akan kita bagi sama. Dapat laba, dapat ujungan bagi 2, ujar 6. Datang minta modal. Kalau kita bersedia menyerahkan modal kepadanya, inilah berqirat namanya, memodali orang hendak berdagang. Hukumnya itu sunnah. Islam merestui dan Allah memberikan pahala kepada kedua pihak, yang punya modal dan yang minta diberi modal. Waktunya ada berjangka waktu, terserah. Hukumnya itu sunnah, setengah daripada tulung menolong. Itu batulung-tolongan dalam agama Islam. Rukunnya itu 6 perkara. Mau melaksanakan qirat, rukunnya lengkap 6. Pertama, yang punya modal, misalnya ulun menjulung modal. Kedua, yang mengerjakan. Ahmad Zaini semalam memberi modal. Ketiga, harta modal. Ada duitnya sudah disiapkan. Keempat, pekerjaannya peternak sapi. Tapi kada ulun usahakan sapinya, sekiranya sapi sudah banyak, ada pula pina maju dan hasilnya lumayan, batu akek beraniak inya hendak menukar batu akik baranio, nah ulun kada menegah. Jadi modal sudah jadi berhasil dan dikembangkan oleh Ahmad Zaini. Apa aja yang patut? Itu ada kebebasan bagi rukun keempat, pekerjaannya. Kelima, keuntungannya. Nah, sudah tentukan tadi. Keenam, lafaz akad dari keduanya. Datang minta modali dan ulun menyerahkan modal. Dahulu
disebutkan apa tadi? Contohnya 10.000 rupiah. Ya kalau ini apa? 10 juta misalnya. Dan syarat-syaratnya 8 perkara. Minta modali dan menyerahkan modal pakai syarat 8. Pertama, yang dimodalkan itu uang emas, perak, atau yang menempati yang demikian. Nah, penambah nilai emas perak seperti uang kertas. Negeri kita berlaku kertas, uang kertas. Nah, kalau negeri orang Malaysia berlaku ringgit, ya ringgit. Negeri Arab berlaku apa itu namanya, riyal, ya riyal. Luar negeri berlaku dolar, nah ya dolar. Kedua, dimaklum banyaknya, tahu sudah apa tadi? Nang dimintanya modal sekitar 10 juta dan nang diisi modal 10 juta menyerahkan. Dimaklum banyaknya. Ketiga, diserahkan kepada yang mengerjanya. Julungolinnya hendak berdagang. Keempat, bersendiri ia mengerjakannya, hanya pribadi yang minta modal tadi nomor mengerjakan dalam perdagangan. Kita hanya masuk modal nanam saham. Namun sama-sama bekerja, itu ada hukum syirkah, syarikat. Masuk modal tergantung berapa persennya masuk modal sama paruh. Nah, bagi 2 hasil ujungannya 1/3 dan 2/3. Nah, bagi apa? Bagi 3 modalnya. Nah, 1/3 dapat 1/3 juga. Apa ujungannya? Nah, masuk 2/3, 2/3 juga dapat apa? Laba ujungannya. Ada ini kirat bersendiri yang mengerjakannya. Kelima, pekerjaan dagang. Modal tadi dijalankan dalam pekerjaan dagang. Keenam, tidak disempiti dalam mengerjakannya, jangan dibatasi. Kamu mesti apa? Sapi aja ada. Ini anak lain pada sapi, mengembangkan bisa. Itu kada disempiti, kada dibatasi. Akhirnya inya itu termasuk apa ngarannya tak? Karena ahli di dalam berbisnis tak ngarannya, memang sudah sarjana apa namanya? Sarjana ekonomi. Nah, keahliannya di dalam berdagang. Keenam, ketujuh, tidak dibatasi waktunya. Nah, kalau kamu model pegawai kan 5 tahun jangka apa waktu kerjanya, ini kada dibatasi waktunya. Jadi sedikit atau banyak waktu kada terbatas. Kedelapan, keuntungannya itu ditentukan berapa bahagian satu-satunya. Bagi 2 kah? Itu sudah ada ketentuan. Merupakan syarat bagi berkirat. Dan akadnya itu harus akad kirat, harus artinya boleh pasah manakala mereka menghendaki untuk pasah. Jadi kita ampihan, ulun ampi menjalankan modal pian atau apa? Aku perlu duit, jadi aku tarik modal semalam. Nah, itu boleh. Yang kedelapan akadnya itu harus artinya boleh pasah. Atau mati salah satunya. Nah, bila ampun modal kah meninggal dunia, atau menjalankan modal tadi kah meninggal dunia, itu otomatis jatuh
pasah. Hampir sudah habis, akad kirat itu habis. Kenapa? Soalnya harta modal tadi sudah spontan pindah kepada ahli waris. Siapa tak? Bini sidin, anak sidin. Tinggal lagi bila bini sidin hendak minta teruskan, Zaini teruskan Zaini anu modal semalam. Sebab ini ngembang biak nih banyak sudah sampingnya. Nah, udah bini sidin teruskan, mau udah bini sidin akan hasil. Ini modal ditarik dan semua kita hasil kita bagi. Nah, ampihan tak? Jadi penyebab pasah itu imma dikehendaki wa imma tanpa dikehendaki, yaitu mati salah satunya, spontan itu pasah. Atau gilanya, nah kada ahli tasarruf lagi, ada gangguan otak sehingga pun pasah itu spontan. Kalau kembali ingat dan sadar, nah kembali pula urusan akad kirat itu. Peringatan telah kita maklumi isi buku ini, kitab ini menyatakan dari hal zakat. Nah, misalnya tadi itu ternak sapi, bila sudah sampai 30 ekor sapi, bisa 30 ekor, ada ketentuan di zakatnya. Kambing 40 ekor, onta 5 ekor, ayam ras kada dihitung. Soalnya an'am ternak yang kena zakat bila sampai nisab, yaitu onta, sapi, kambing, 3 macam saja. Beternak ayam ras, ayam potong ada dari zakat itu ain binatangnya. Tapi bila dibagutar dagang itu masuk urut tijarah atau benda dagangan. Nah, sampai haul sampai nisabnya wajib zakat 12,5%. Itu masuk dalam tijarah. Telah kita maklumi isi kitab ini menyatakan dari hal zakat, puasa, haji, dan bagaimana cara menunaikannya diterangkan dengan serba ringkas, dan dinyatakan pula dari hal muamalat, hubungan pergaulan sesama kita manusia dalam jual beli dan dalam upah-upah, sewa-sewa dan sebagainya. Dari rukun-rukunnya, syaratnya dan sebagainya. Tujuan saya menyusun buku ini agar menjadi peringatan bagi saya dan pelajaran untuk kaum muslimin yang tidak mengerti bahasa Arab. Kitab non-Arab gundul, umumnya masyarakat kita ada semua paham mengerti. Lalu ada kitab Arab Melayu dan belum mengetahui aturan-aturan tersebut, lalu dibuatkan kitab Arab Melayu secara ringkas. Banyak kita lihat keadaan berlaku di negeri kita ini, khususnya mengerjakan aturan-aturan tersebut tidak sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh agama, seperti mengenai zakat, jual beli, sanda, sewa, dan sebagainya. Mereka tidak menuruti undang-undang agama yang telah disampaikan oleh alim ulama yang mengajarkan pengetahuan agama di mana-mana tempat. Demikian pula mengenai hukum jual beli. Hendaklah kita perhatikan tentang syarat dan rukunnya. Banyak berlaku jual beli
yang tidak berakad, kada sah. Mengambil hartanya menggunakan kada sah, memanfaatkan benda yang kita beli tanpa akad jual beli, atau diganti dengan lafaz lainnya yang tidak merupakan akad yamin. Apalagi jual beli benda yang mahal harganya, wajib didasari dengan akad jual beli, bendanya mahal. Demikian pula jual beli anak-anak yang belum balik. Dalam agama disyaratkan orang yang boleh bertasarruf itu mukallaf, orangnya balik berakal, ikhtiar, kesadarannya, kehendaknya sendiri, dan lain syarat lagi. Dan kalau lafaz akad itu tak dapat dikerjakan, seperti membeli dengan perantaraan surat, dalam arti hiwalatul barid, kata setengah ulama sah jual belinya dengan mu'aqad, bari membari, dan perantaraan surat. Boleh kita mengikut kepada ulama yang mengharuskannya dengan tidak berakad karena darurat melakukannya. Surat tak bahari surat lah. Wah ini hawa benar, langsung suaranya saya jual barang sekian jumlahnya seharga banyak, harganya sekian, saya beli, itu mudah karena ada melewat apa namanya handphone genggam. Bahkan ditambah lagi dengan gambarnya ada. Itu mudah untuk melaksanakan akad jual belinya. Di samping tadi melewat hubungan handphone dan langsung ada suaranya bisa terhubung, bahkan gambarnya langsung bisa dipandang. Alhamdulillah telah selesai menyusun ini kitab pada hari Ahad Al-Mubarak, tanggal berapa ini? 6 Rajab tahun 1372 Hijriah. Akan disambung jilid ketiga mulai bab faraid. Masuki ilmu faraid sekadar untuk umum kita, masyarakat umum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka setelah selesai penyusunan jilid kedua, saya usahakan pula menyusun jilid ketiga ini, mulai bab faraid sampai penghabisan bab itik, artinya kemerdekaan bagi hamba budak jariyah. Tidak lain yang saya harapkan, moga-moga Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar dan berguna bagi kaum muslimin semuanya. Amin. Babul faraid, inilah bab faraid, hukum-hukum yang Allah perlukan bagi hambanya bila hamba itu mengakhiri hidupnya di dunia. Cobalah sebelum mulai diciptakan, dilahirkan sampai dibesarkan, diatur oleh Allah tentang hukum-hukum pergaulan muamalat dalam selama hidupnya hamba, sampai mati masih diaturkan oleh Allah dalam hukum bagi harta warisan peninggalan hamba yang mati. Siapa yang dapat warisan
siapa nang luput Allah mengaturakan dalam faraid, hukum fardu dari Allah. Artinya luar biasa Allah Ta'ala kasih sayang dan bertanggung jawab kepada hamba yang diciptakan sepanjang hidupnya, diatur dan dipelihara oleh Allah, dilajari aturan-aturan itu sampai matinya, diaturkan pulang berbagi harta tarikah, harta peninggalan mayit. Luar biasa Allah Ta'ala masih sayang terhadap hambanya. Faraid, bahagian-bahagian yang ditentukan bagi waris dari harta peninggalan, dalam kurung harta pusaka seseorang yang telah mati. Rukunnya itu, rukun faraid 3 perkara. Pertama, yang mewaris, keluarga yang dapat warisan. Kedua, yang diwaris, yaitu nang mati, meninggali harta warisan. Ketiga, harta peninggalan. Nah, ada harta peninggalannya walau sedikit. Makanya ujar guru atau pengajian, guru Seman Mulia di sidang sanak, siapa dengerin Abah Abdul lawan siapa Abah Sibur, Abah Abdul, apa lagi Abah Abdul dan Abah Abdul. Ada sih bisik radio halus. Radio halus itu Abah Abdul itu bisi bujang sebelah salah Seman Mulia. Abah Abdul bujang. Jadi bisi radio halus itu gasan mengikuti siaran subuh di masjid. Nyaman kan subuh, nyaman kan apa imsak kalau puasa. Ya, Tagul Seman Mulia di sudah meninggal hari, pulihkan dikubur, membagi harta peninggalan ading sidin dan sidin yang meninggal di bujang. Minta anggaran berapa harga radio halusnya kayaknya harus dibagi warisan. Sedikit sekecil apapun, ampun mayitnya meninggal, hak waris dibagi. Waya ini ada ya nang berkuasa bisi bini 2, bini pertama, bini kedua, bini kedua beranak 2, bini pertama beranak 2, bini kedua beranak 4. Tahu-tahu bini nang pertama nang 2 ini hendak menguasai harta lakinya, harta abahnya. Di suratnya supaya bini nang anum, bini kedua anak nang dudi 4 supaya kalau menggugat itu sudah melawan apa faraid. Lamun itu tarikah harta kuitan bagi bini 2 1/8, anak 2 lawan tambah 4, 6 laki-laki 2 kali 2 4 jadi berapa? 8. Nah, bagi sisanya bagi 8. Ini kada hendak disuratinya supaya bini nang anum, anak nang dudi kada kamu bukan lagi ada suratnya. Maulah macam itu melawan dan menguluh anak merampas harta warisan. Mun Allah kada redha, Rasulnya kada redha, napa tak? Pertama yang waris, siapa yang dapat warisan, rukun faraid. Kedua yang diwaris, siapa yang mati. Ketiga harta peninggalan, napa-napa harta peninggalannya tarikah. Maka warisan itu terhenti atas 3 perkara. Pertama didapat sebabnya. Apa sebabnya? Hubungan keluarga atau hubungan balaki babini. Nah itu sebab. Kedua ketiadaan maniknya, ketiadaan yang menegak. Jadi ada hubungan sebab, tapi ada manik, ada yang menegak, luput.
kalau menegah lain agama atau sama Islam tapi budak lawan merdeka, nah itu mani, ada yang menegah. Ketiga, diperoleh syaratnya. Sudah jelas apa? Mati orangnya namanya harta dan hidup ahli warisnya. Soalnya menang waris tapi dahulu mati, itu kan dapat warisan malah. Ahli waris tapi dahulu mati daripada nang diwaris. Nah, jadi mesti syaratnya itu yakin nang diwaris itu orangnya yakin mati, nang waris bang yakin hidup. Namun nang waris orangnya di Malaysia sana, nang diwaris orangnya di Indonesia. Ternyata malah tadulu nang waris itu mati nang di Malaysia, nang meninggal warisan di Indonesia, duti matinya, nah nang ada dapat warisan, dan dulu mati ngarannya ujar kampung apa meninggal waris, ada dapatnya, walau anak, tapi anak itu dulu mati, abahnya masih hidup. Nah, kalau abahnya mati, anak nang hidup waris, anak dulu mati, itu ngarannya meninggal waris, kan dapat warisan. Jadi nang bininya kan anaknya orang menggugat karena hak abahnya itu dulu mati pada kainnya. Sebabnya 4 perkara. Nah, sebab warisan nih, kan dapat warisan, mewaris. Pertama, qarabat, keluarga seperti anak, tahun abahnya adalah, dan ke bawahnya cucu, tahun kainnya adalah, bapak, ibu, nah apa tahun anaknya. Jadi abah mati, anak mewaris. Kai mati, bisa anak laki-laki ada, cucu bang mewaris. Anak mati, abah mama mewaris. Dan ke atasnya, cucu mati, kari mewaris. Dan ke atasnya. 2, sebabnya warisan nikah seperti suami istri. Nah ini pasti nih, abah lawan anak, anak lawan abah, kerabat pasti mewaris kari saluput. Laki bini bang, laki pasti dapat warisan bini mati, atau bini bang, bini pasti dapat warisan laki yang mati. Selama hubungan suami istri. Lamun sudah cerai, talak, putus sudah iddah, itu luput. Atau apa? Sudah mati, kan dapat. Bini 4, 3 sudah mati. Yang pertama masih hidup, nah yang pertama aja malas lagi. Yang 3 bang, kedua mati, kadang malas lagi, sudah mati. Ketiga, sebab warisan dari kan? Tuan yang memerdekakan. Bisi hamba, budak, jadi ya. Hambanya mati, petuanan yang memerdekakan mewaris bila budaknya mati. Jadi kadang bisa ahli waris, atau kadang bisa asobahnya, maka petuanan dari asbahnya. Jika bekas hamba itu tiada mempunyai waris. 4, Islam. Nah, sebabnya waris mewaris Islam. Jika yang mati itu tak ada waris. Oh, orang mana mati, orang Islam, ahli waris ada di sini sama sekali. Dan orang merdeka bukan bekas hamba non dimerdekakan oleh Tuhan, bukan. Maka ahli warisnya siapa? Islam. Imma masuk ke Baitul Mal, hartanya itu pun tidak berdiri Baitul Mal, nah kepada Islam lah.
gugurnya warisannya. Maniknya itu 3 perkara. Apa sebabnya luput karena dapat warisan? Ada yang menegah. Pertama, hamba, walau hubungan keluarga, walau hubungan suami istri, tapi karena satu pihak hamba kada mewaris lawan pihak keluarga yang merdeka. Kedua, berlayanin agama nang mati Islam. Ternyata keluarga nang masih mewaris kada beragama Islam, itu mani luput daripada mewaris. Ketiga, membunuh. Kehendak cepat mengambil harta lalu dibunuhnya. Nah, itu sama sekali tertegah daripada mewaris. Kan terjadi di zaman Bani Israel lah, surah Al-Baqarah. Marinanya warisnya kemanakan, hendak cepat mewaris, cari jalan supaya apa? Mati marinanya. Lalu terjadi pembunuhan misterius. Kan diketahui siapa pembunuhnya. Betapun lawan Nabi Musa minta Musa minta penjelasan Allah Ta'ala, dijawab, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Inya minta supaya dijelaskan siapa pelakunya yang membunuh saudagar kaya raya ini, terbunuh secara misterius. Setelah minta penjelasan Nabi Musa dapat wahyu, ujian Nabi Musa nyampe kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ikam disuruh Tuhan nulis sapi. Nah, lain pertanyaan dan jawaban. Lalu inya kalau terima Bani Israel tentangnya, padahal ini sebenarnya jawaban dari Allah. Lalu inya tanya itu, tanya ini, bertahun-tahun tanya, akhirnya berat. Padahal tujuannya sapi itu disumbali adalah untuk sekadar mengambil buntutnya, karena buntut hubungan sama ujung surbi, dan mengambil ilatnya. Kan ujung surbi itu non kekal kalau dimatikan, kalau dihancurkan, dan ilatnya itu alat untuk berkata bicara, alat untuk berkata. Limbah dilaksanakan, maka diambil ilatnya dan diambil buntutnya, disapukan di awak nang mayat tadi, berdiri, bangun dan berbicara. Qatalani ibnu akhi, ujarnya. Artinya aku ini dibunuh oleh kamanakanku sendiri. Akhirnya kisos dan luput warisan karena maniknya membunuh. Syaratnya itu 3 perkara. Pertama, yakin matinya yang diwaris. Orang masih hidup, ada hak yang diwaris. Kedua, yakin hidupnya yang mewaris pada ketika itu. Ketika yang diwaris yakin mati dan ahli warisnya yakin hidup. Jangan-jangan dahulu ahli waris yang mati daripada orang yang diwarisnya. Nah, meninggal waris kada dapat warisan. Ketiga, diketahui sebab tersebut. Syaratnya diketahui sebab tersebut. Kemudian kumpulan laki-laki dan kumpulan bini-bini sebagai ahli waris. Laki-laki yang boleh mewaris 15 orang. Ini kumpulannya aja. Bila laki-laki 15 macam, bila bini-bini kumpulannya 10 macam. Terkumpul 15 macam lelakian ini, kalau keluarga nih, kerabat nih, ahli waris nih, terkumpul bertahan, kada kurang sedikit pun, kada kurang 1 nomor juga pun. 15 nang dapat berapa? Berlima aja lah, berlima lah. Nah, nang 10-nya lanjut.
Itu juga. Bila bini-bini bang, kalau kerabat ahli waris terkumpul seluruh macam, berapa yang dapatkan? Berdua apa tiga kan? Yang lainnya maju guguran beratan. Nah coba lihat. Laki-laki yang boleh mewaris 15 orang, maksudnya 15 macam. Pertama anak, kedua cucu dan ke bawahnya buyut. Anak harus luput, mesti dapat. Kedua bapak, abah, mama, abah, mama sebelah bagian binian lah. Ketiga bapak, harus luput, pasti dapat. Keempat nini dan ke atasnya datuk. Nini, oh nini bahasa Urus merah, kayu di kita adalah kayu. Ini sebelah kan ini bagian binian, kalau bagian lakian kayu. Kelima saudara sakit, nah dan burung saudara kandung. Keenam saudara sebapak, ketujuh saudara seibu, 8 anak saudara sakit, anak saudara kandung, keponakan. 9 anak saudara sebapak, ke-10 saudara bapak sakit, dan anak abah, paman lah, nama Dina. 11 saudara bapak sebapak, 12 anak saudara bapak sakit, keponakan. Akhirnya kan anak saudara bapak sakit, sepupu anak saudara bapak sakit, abahnya dan abah kita pada anak kandung, jadi kita dan anak sijin sepupu. Nah bisa sepupu dapat mewaris. Bila diperlukan lah, pun ada anak mayit, anak nomor hak sepupu luput. Ada cucu mayit nomor hak waris sepupu luput. 13 anak saudara bapak sebapak, 14 suami jika yang mati itu istri, 15 tuan yang memerdekakan. Jika berhimpun semua yang 15 ini, nah 15 macam dari kelompok lelakian ada keberadaan dari pertama anak sampai nomor 15 petuanan yang memerdekakan. Berhimpun semua yang 15 ini, yang mewaris di antara mereka 3 orang, ada 3 aja, berlima mah 3 aja. Inya kuat, laki-laki kuat, 3 aja. Mun bini-bini bang 10 macamnya, ada keberatan ke 10-nya, nang waris separuh berlima kan. Inya lemah ini. Nah, orang mati maka kaya raya, sedangkan kaya raya ada bisa kerabat 15 macam nih. Hanya yang dapat warisan di pihak lelakian ini bertiga. Yang waris di antara mereka 3 orang. Pertama anak mayit. Kedua bapak mayit. Ketiga suami mayit. Ini jurusannya bila anak mewaris anak mayit tak? Bila abah mewaris abahnya si mayit tak? Laki mewaris, nah lakinya si mayit tak? Artinya dia laki mewaris, nang mati siapa? Bininya. Bila abah mewaris, nang mati siapa? Anaknya. Bila anak mewaris, nang mati siapa? Abahnya. Anak laki-laki adalah. Dan yang selainnya itu 12 lah ya. Yang lainnya 12 tadi. Ya 3 aja yang dapat warisan. Dan yang selainnya itu mahjub, artinya terbimbing. Masalahnya seperti demikian. Mati seorang perempuan. Nah, bini mati, lakinya mewaris. Lalu si bini mati tadi ada di si abahnya mewaris. Si bini mati tadi di si anaknya mewaris.
bisi dang sanak, bisi kamanakan, bisi cucu, bisi marina, bisi sepupu macam-macam. Guguran berarti 13 itu, 12 kan? 12 guguran berarti bertiga ya macamnya nang waris. Nah, rupa masalahnya mati seorang perempuan meninggalkan suami, anak laki-laki dan bapak. Nah, bertiga, laki, anaknya laki-laki dan abahnya. Maka harta peninggalan itu dibagi 12. Masalah 12 dalam kurung 3 bahagi diberikan kepada suami. 3 bahagi berapa Pak? 3 bahagi dari 12 4. 3 bahagi diberikan kepada suami 4. 2 bahagi kepada bapak berapa tak? 2 bahagi 3 seperti 6. 2 masuk ke 6 2. Nah 2 abahnya, lakinya 4, abahnya 2. Dan yang tinggalnya sisanya lah, sisa daripada 1/4 ya kan? Sisa dari 1/4 dari 12 berapa? 1/4 dari 12 bagi 4 3 lah. Nah 3 laki dapat 1/6 dari 12 berapa? 2 jumlah 5 lah. 5 sisa berapa? Berapa sisa? Tuh 7 ha? Ya 7. Nah yang tinggalnya 7 diberikan kepada anak. Jadi anak asbahnya. Jadi ngarannya zaujun dapat rubu 1/4 dari harta bininya. Abun bang dapat sudus 1/6 dari harta peninggalan mayit anaknya dapat. Sisanya asbah itu apa? Ibnun, anak mayit yang laki-laki tadi. Maka 12 bagi 4 3. Soalnya 3 kali 4 12. 12 bagi 6 2. Soalnya 2 kali 6 12. Nah berapa sudah? Kurangnya dipotong 12 potong 3 potong 2 jadi 5 jumlahnya. 12 potong 5 sisanya tuh 7. 7 gasan siapa? Asbah, yaitu anak laki-laki, anak si mayit. 7 itu mau dicampurnya lawan abahnya berapa tak? 7 lawan 3 10 kan? Nah 12 tambah kainnya dapat 12 bintuhan dapat ya kan? 2 meter 2 kainnya dapat 2 abaan bintuhan dapat. Ini jangan anu-anu lah, bila minta anak mayit, abah mayit, laki mayit. Kan masalah apa tadi? Anak lawan abahnya mayit, kainnya lah. Abahnya si mayit lawan anak mayit, cucol. Itu kalau saja anak kalau dosanya jurusannya kamayit aja. Cuma mana depender kan? Berarti nang ahli harus bertiga ini apa? Ini kai, ini cucu, ini apa? Ini abah, ini apa? Minantu, ini mintu kak. Itu kan ada masalah kan? Jalurnya jurusannya bilanya anak mayit, bilanya abah mayit, laki mayit, cucu mayit, marina mayit. Jadi mengolah mendapat kesalahan apa? Abun dapat sudus, zaujun dapat rubu. Rubu itu kan 1/4.
4 bagi 2, 2 kali 6, 12. Atau apa? 6 bagi 2, 3 kali 4 sampai 12 lah. Jadi dapat masalahnya buhalannya nih 12 ngarannya. 12 bagi 6 nggak nambah, dapat 2 abahnya mayit. 12 bagi 4 dapat 3 gasan lakinya mayit. Sisanya 7 dan 12, nah gasan anak mayit. Dan jika waris laki-laki itu bersendiri, maka ia mewaris semua harta peninggalan itu dengan waris asobah ngarannya. Si bini-bini tadi, bisi laki, tapi laki sudah mati atau sudah sarap, beranakan kada, tamanang, mandul. Cuma bisi abahnya ya berdarah. Atau bisi abah kada, bisi laki sudah kada, bisi anak laki tunggal si kumat, nah anaknya yang apa? Mengikut darah beratan harta peninggalan mamanya nanti. Melainkan suami. Nah, kalau laki ia mengambil bahagiannya saja, artinya laki kah, bini kah, laki kah itu kada jadi asobah, kada ongkut darah, ongkut habis, hanya tuh bahagiannya aja, par-parannya aja. Bila laki kada ada anak, kada ada cucu mayit, dapatnya nyisip separuh harta peninggalan laki bininya. Pun ada anaknya, anak mayit, anak kada ada, cucu mayit ada, dapat serubuh, 1/4. Bila bini bang waris, lakinya mati, nah lamun kada ada anak kada cucu, bini 1/4 harta peninggalan. Pun ada anak mayit atau anak kada cucu ada, dapatnya bini 1/8. Imma bini sikong, o imma bini 2, o imma bini 3, sampai bini 4. Mengadu 4 ada keempatnya ngerubungi orang laki yang mati. Sikong di kepala, sikong di batu, sikong di belakang, sikong di kiri. Dapat berapa? 1/8 aja daripada harta kasugihan laki itu. Bini 4 takut terongkol 1/8 aja. Dia 8 tuh. Ya 80 juta adalah 10 juta. Berarti apa? 10 juta aja kasih 4. Kalau 10 juta bagi 4 berapa? 2,5 sarong aja. Itu jadi bini-bini tak pantangan madu. Madu saya manisan pantangan madu kalau harta kalian laki kita bagi. Itu bang indah madu tak akan berungkau. Akan memberakan laki mana ada laki jujutnya. Saya manisan madu itu obat ya tak berungkau. Pantangan madu harta terbagi. Nah, laki bini ia mengambil bahagiannya saja, kada bisa berdarah, mewaris sisa asmah bisa diasbah. Imas pun laki itu iman Yusuf separuh harta peninggalan bininya, wa imma rubuh 1/4 harta peninggalan bininya. Laki mati, bini mewaris imma rubuh 1/4 harta peninggalan lakinya, wa imma sumun 1/8 harta peninggalan lakinya. Dan jika yang mewaris itu saudara laki-laki seibu, maka sesudah ia mengambil bahagiannya, perparan dalam bahagian itu perparan ada 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan tinggalnya lagi diberikan kepadanya pula. Nah, ini masalahnya di rot. Nah, yang tinggalnya lagi diberikan kepadanya pula. Nah, paharannya dalam kurung dirot, artinya masalah rod dan berapa ini dapat bahagiannya? Separuh. Nah, kembalikan sisa ini juga akan datang keterangannya. Itu masalah rod. Nah, inilah kumpulan macam-macam jenis laki-laki keluarga
bisa mewaris, bisa luput 15 macam. Tak kumpulkan 15-nya, bab 3 aja yang dapat 3 macam. 12 macam mahjub guguran pada tanah. Kemudian masalah perempuan yang boleh mewaris 10 orang. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na Allahumma astaghfir wa 'allimna anna wa la ilaha illa anta wa sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa sahbihi wa sallam.